رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, marhaban bil musyahidin wal musyahidat. Selamat datang kami sampaikan kepada teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kami sampaikan dalam rangkaian mudzakarah manzumah dan mutun-mutun ilmiah kita, yang dimana pada video kali ini dan video-video selanjutnya insyaallah kita akan membahas Manzumah Lamiyah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa taala, yang dimana manzumah ini berbicara tentang perkara-perkara atau masalah-masalah umum dan dasar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa sebab beliau menulis manzumah ini adalah karena ada orang yang bertanya. Jadi manzumah ini adalah jawaban dari pertanyaan orang yang kemudian bertanya kepada beliau rahimahullahu tabaraka wa taala. Maka dari itu beliau mengatakan dalam bait pertama, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, hai orang yang bertanya tentang mazhabku dalam perkara-perkara akidah. Ruziqal huda man lil hidayati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah jika memang engkau bertanya menginginkan hidayah dari pertanyaanmu itu, menginginkan kebenaran. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi orang-orang yang benar-benar menginginkan hidayah dan kebenaran dari pertanyaannya. Nah, jika memang engkau menginginkan kebenaran dan hidayah dari pertanyaanmu itu, maka isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, pada bait kedua yang telah kita sampaikan pada video sebelumnya. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, dengarkan perkataanku, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimana la yansani anhu wa la yatabaddalu. Aku tidak akan pernah berpaling atau mengganti perkataan ini, karena perkataan ini adalah benar, karena ini adalah perkataan atau akidah keyakinannya para ulama salaf dan khususnya ulama imam al-arba'ah, 4 imam mazhab yang masyhur dan ma'ruf. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa mazhab beliau? Apa yang ingin beliau sampaikan sehingga beliau mengatakan isma', dengarkan baik-baik. Apa yang ingin beliau sampaikan? Yang ingin disampaikan adalah di bait ketiga dan bait-bait selanjutnya. Beliau mengatakan hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalun. Pada video kali ini kita akan membahas satu bait ini saja. Beliau mengatakan madhabku di antaranya adalah hubbus sahabah kullihim li madhhabun. Madhabku adalah mencintai para sahabat semuanya. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Perkataan ini menunjukkan bahwa mazhab Ahlus Sunnah adalah mencintai para sahabat semuanya. Nah, karena ada kelompok-kelompok yang kemudian tidak mencintai sahabat, tidak mencintai, akan tetapi menghina para sahabat. Bahkan tidak sampai pada tahap menghina saja, mereka sampai mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkafirkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengkafirkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah dikafirkan oleh mereka. Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dikafirkan oleh mereka juga. Subhanallah. Maka bait ini sebagai sanggahan bagi mereka bahwa keyakinan Ahlus Sunnah adalah kita mencintai para sahabat sepenuhnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian menghina sahabat-sahabatku. 2 kali beliau ulangi, jangan kalian menghina para sahabatku. Kata beliau, walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, jika salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha dzalika muddahu aw nasifahu, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pahalanya tidak akan sama dengan pahala seorang sahabat yang menginfakkan 1 mud atau setengah mud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat adalah para naqalatud-din, agama-agama yang sampai peraturan agama atau ilmu agama yang sampai kepada kita sekarang. Siapa yang menyampaikannya kalau tidak para sahabat radhiyallahu taala anhum? Maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mencintai para sahabat semuanya. Adapun hal-hal yang terjadi di kalangan para sahabat, masalah-masalah yang terjadi belakangan di akhir-akhir Ahlus Sahabat pada zaman sahabat, itu adalah perkara-perkara ijtihad. Kita tidak memasukkan diri berbicara terlalu dalam masalah itu.
karena itu merupakan perkara ijtihad. Sedangkan orang yang berijtihad ketika mereka benar mereka mendapatkan 2 pahala, kemudian ketika mereka salah mereka pun tetap mendapatkan 1 pahala. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Syekhul Islam dalam bait ini, hubbus sahabati kullihim li madhhabun. Kita mencintai para sahabat semuanya. Semuanya, kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian wa mawaddatul qurba. Kemudian kami juga mencintai al-qurba, itu orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Ahlul bait. Para ulama berbeda pendapat siapa yang dimaksud dengan ahlul bait. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sana adalah Banu Hisham, keturunan Hisham. Ada yang mengatakan Banu Hisham dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak pendapat di sini. Yang jelas istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pendapat yang rajih bahwa mereka termasuk ke dalam kalangan ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ahlul bait. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mazhab saya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa mawaddatul qurba. Kami sebagaimana kami mencintai para sahabat, kami juga mencintai para ahlul bait, kata beliau. Kami mencintai para ahlul bait. Nah, kata beliau, karena merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, beliau sampai mengulangi perkataan tersebut, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada ahli baiti, pada ahli baitku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sanggahan juga bagi orang-orang yang mentakdis atau bantahan terhadap orang-orang yang kemudian mengkafirkan ahlul bait, mengkafirkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, mengkafirkan Hafsah radhiyallahu taala anha. Mereka mengaku bahwa mereka menjunjung tinggi, mengagung-agungkan Husain karena merupakan zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengagung-agungkannya. Akan tetapi mereka mengkafirkan sebagiannya. Bagaimana mungkin itu bisa dikatakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang benar adalah kita mencintai sahabat, kita juga mencintai ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Akan tetapi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada ahlul bait, ya, kepada zuriat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika memang masih ada sampai zaman sekarang, dan memang betul masih ada, jika memang dia benar-benar ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan kita benar-benar mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kecintaan kita tersebut tidak lantas membuat kita membenarkan semua yang dikatakan, tidak lantas membuat kita mengamini semua yang dia katakan. Karena kita punya timbangan. Oke, dia punya keikatan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak lantas membuat mereka suci, membuat mereka maksum. Ya. Akan tetapi manhaj kita adalah kita timbang apa yang mereka katakan itu dengan timbangan Al-Qur'an dan Sunnah, timbangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apa yang mereka katakan jika menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita katakan mohon maaf. Kami lebih mengutamakan Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi jika apa yang mereka katakan tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka kita katakan fabiha wa ni'mah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sepakat dalam hal ini. Apalagi ada sebagian yang menisbatkan diri kepada ahlul bait kemudian mengaku mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mimpi. Subhanallah, ini sesuatu yang tidak bisa diterima. Sesuatu yang seperti ini, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa mawaddatul qurba biha atawassalu, dan aku juga mencintai para al-qurba, orang-orang yang mempunyai kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biha atawassalu, dan dengannya aku bertawassul. Tawassul itu artinya mengambil atau menjadikan sesuatu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tawassul secara ringkas saja, tawassul itu tidak sepenuhnya tidak boleh. Tawassul itu ada yang boleh, tawassulun masyru', namanya tawassul yang disyariatkan. Ada tawassul yang ghairu masyru', tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang masyru' itu adalah tawassul
yang ada dalilnya jelas. Misal bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah, fad'uuhu biha. Berdoalah dengannya, bertawasul dengannya. Maka ketika kita berdoa, wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, bismika as'aluka bi asma'ikal husna, aku mohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah, kita bertawasul dengan itu. Dan di antara tawasul yang boleh adalah bertawasul dengan amal saleh. Kita tahu kecintaan kepada mawaddatul qurba, kecintaan kepada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah Nabi, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjalankan perintah Nabi itu termasuk ibadah, sedangkan ibadah merupakan amal soleh, maka di antara tawasul yang boleh adalah bertawasul dengan amal ibadah. Jadi kecintaan kepada qurba, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan amal ibadah, amal soleh, dan kita diperbolehkan untuk bertawasul dengan amal soleh. Itu maksud dari perkataan beliau, hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassal. Pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas siapa yang paling mulia di antara kalangan para sahabat, yaitu bait yang keempat. Beliau mengatakan wali kullihim qadrun ala wa fadailu lakinna as-siddiqu minhum afdalu. Itu yang akan kita bahas insyaallah tabaraka wa taala pada pertemuan selanjutnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala alam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب.